Halo, apa kabar Kisanak dan para nyai di seluruh dunia persilatan? Jumpa lagi bersama Mimin di sini yang masih akan menemani kalian dengan video-video yang berkaitan dengan film Donghua tentunya. So, di kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai sejarah kehancuran dari klan Xiao di benua Daoki. Dan tanpa banyak basa-basi di awal, let's talk about it. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, Mimin akan disclaimer dulu nih. Untuk kehancuran dari klan Xiao memang tidak disebutkan secara terperinci nih dalam cerita dari novelnya. Namun ada beberapa kejadian dari novelnya yang menceritakan kronologi tersebut. Meski tidak secara mendetail, tapi dari garis besarnya kita sudah bisa menarik kesimpulan tentang tragedi tersebut. Ya, meski ada beberapa opini dan teori dari Mimin secara pribadi yang dimasukkan dalam cerita ini, ada kemungkinan itu bisa jadi plot twist yang sebenarnya. Tinggal kita tunggu saja nih, apakah filmnya akan memunculkan cerita tentang kejadian tersebut? Well, patut dinantikan episode ke depannya. Nah, untuk memulai cerita ini, kita harus mundur jauh ke beberapa ribu tahun sebelumnya, di mana benua Daoki masih menghasilkan banyak daudi dan berbagai klan kuno yang memiliki pondasi dan berbagai macam karakter uniknya masing-masing. Pada zaman inilah puncak kejayaan benua Daoki terjadi. Namun seiring waktu berlalu, pelan tapi pasti keberadaan para daudi pun menghilang, sehingga menyebabkan klan yang begitu bergantung pada garis keturunannya juga secara bertahap menghilang. Dari ganasnya persaingan di benua Daoki yang kita tahu sendiri, jika di benua tersebut kekuatan adalah segalanya. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih hubungan antara hilangnya para daudi dengan kehancuran dari berbagai macam klan kuno di masa lalu? Jadi sederhananya, setiap para klan kuno menghasilkan daudi baru, maka garis keturunan mereka akan diperkuat, sehingga meski tanpa melakukan kultivasi, para kerabat atau orang terdekat yang memiliki hubungan darah yang dekat dengan daudi yang baru tersebut, kekuatan mereka akan melonjak secara signifikan. Lalu karena hilangnya para daudi ini, praktis mereka hanya bisa menunggu waktu sampai kejatuhan dari klan mereka benar-benar terjadi. Karena selain sudah tidak ada penopang kuat yang melindungi klan mereka, pelan tapi pasti kekuatan garis keturunan mereka yang bernama darah daudi akan memudar seiring berjalannya waktu. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab hilangnya para daudi. Yang pertama adalah karena saling membunuh. Sudah tidak diragukan lagi, untuk bisa bertahan dalam kerasnya dunia persilatan di benua ini adalah harus memakan yang lebih lemah. Hal itu adalah wajar menjadi penyebab para daudi menghilang. Yang kedua adalah pergi ke dunia lain. Setelah beberapa tahun menjadi seorang daudi, para daudi itu pun akan bisa merasakan secara samar-samar tentang kekuatan lain yang berada di luar dunia mereka. Maka dari itu, dengan kemampuan mereka yang bisa merobek celah spasial di antara dunia mereka, mereka pun memutuskan untuk pergi menuju ke dunia lain. Nah, bagi yang baca novelnya, sudah pasti paham nih tentang dunia seribu besar yang kedudukannya lebih tinggi dari benua Daoki. Next, untuk penyebab berikutnya berhubungan dengan adanya bencana besar di masa lalu. Untuk yang satu ini sebenarnya adalah opini liar dari admin sendiri. Jadi, mungkin benar, mungkin juga salah. Sederhananya, praktisi yang sudah mencapai tingkatan daudi ini akan sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan begitu tubuh mereka sudah dihancurkan, mereka akan bisa pulih dengan sendirinya. Terkecuali ada suatu peristiwa besar yang memungkinkan para daudi ini menghilang secara sepenuhnya. Nah, untuk bencana dengan skala besar seperti ini, kemungkinan besar terjadi karena benua Daoki telah diinvasi oleh makhluk kuat yang berasal dari luar dunia mereka. Apakah oleh Yimo ataukah makhluk lainnya?
Well, sekali lagi, ini hanya opini liar dari admin ya. Maju jauh beberapa ribu tahun setelah era keemasan para Daudi berakhir. Di zaman ini, banyak klan kuno berjatuhan akibat ditinggal para Daudi mereka. Apalagi mereka harus menerima fakta jika selama ribuan tahun kemudian tidak ada seorang pun yang bisa melangkah lagi ke tingkatan Daudi. Sehingga tingkatan ini hanya menjadi sebuah legenda yang lambat laun kebenaran dari adanya seorang Daudi menjadi sebuah pertanyaan besar. Pada era ini pula, klan kuno yang dahulunya tak terhitung jumlahnya, kini hanya tersisa 8 saja. Di antaranya adalah klan Hun, klan Gu, klan Lei, klan Yan, klan Yao, klan Shi, klan Ling, dan klan Xiao. Nah, kedelapan klan ini saling bersaing untuk menciptakan Daudi baru yang bertujuan untuk merevitalisasi garis keturunan mereka. Namun, upaya dari mereka tidaklah pernah berhasil. Hingga suatu hari, benua Doki dikejutkan dengan kemunculan seorang Daudi baru yang bernama Kaisar Kuno Touse. Kaisar Kuno Touse ini dikenal sebagai Daudi pertama dan terakhir yang muncul setelah era keemasan para Daudi sebelumnya. Nah, setelah Kaisar ini menghilang secara misterius juga, kedelapan klan kuno yang masih bertahan mengeluarkan semua sumber daya mereka demi melahirkan seorang Daudi dari klan mereka. Namun tetap saja berakhir dengan kegagalan. Hingga mereka mendapati kabar sebuah petunjuk peninggalan dari Kaisar Kuno Touse yang berupa sebuah giok peninggalan dari sang Daudi terakhir tersebut. Dan karena perselisihan tiada akhir dari kedelapan klan kuno tersebut tentang kepemilikan giok peninggalan dari sang Kaisar Kuno Touse, akhirnya giok peninggalan itu pun dipecah menjadi 8 bagian dan dibagi rata kepada kedelapan klan kuno tersebut. Singkat waktu setelah potongan giok terbagi rata, kedelapan klan kuno tersebut berusaha dengan berbagai upaya untuk memecahkan misteri yang tersimpan dari giok kuno itu. Namun tetap saja nih, kedelapan klan kuno tersebut masih tidak bisa memecahkan misteri terkait dengan peninggalan Kaisar kuno itu. Di era ini, perselisihan antara kedelapan klan kuno semakin memanas. Apalagi salah satu dari klan kuno yang bernama klan Hun mulai menunjukkan dominasinya terhadap ketujuh klan kuno lainnya. Di era ini memang ada rencana untuk meratakan klan Hun nih. Namun hal itu diurungkan dengan alasan jika pertarungan besar antara kedelapan klan kuno terjadi, maka akan menghancurkan benua Doki. Lalu, karena merasakan ambisi yang semakin liar dari klan Hun, klan Xiao yang dipimpin oleh leluhur Xiao Xuan mengambil inisiatif untuk bisa menerobos ke tingkatan Daudi. Di sini, Xiao Xuan memutuskan untuk mengambil seluruh garis keturunan dari klannya dengan harapan jika dia bisa menjadi seorang Daudi, dia bisa menjaga stabilitas dari benua Doki dan juga bisa merevitalisasi garis keturunannya yang semakin menurun. Tapi keputusan dari Xiao Xuan inilah yang menjadi awal mula kehancuran dari klan Xiao, di mana ketika dia sedang dalam masa kritis pada kultivasinya, secara tidak terduga klan Hun datang menyergapnya dan berhasil membunuhnya. Dan setelah ketiadaan dari Xiao Xuan inilah, anggota lain dari klan Xiao pun dihabisi, dan beberapa anggota yang berhasil selamat itu melarikan diri menuju ibu kota Kekaisaran Jiama. Setelah kehancuran dari klan Xiao ini, ketujuh klan kuno yang tersisa pun sepertinya telah sepakat melakukan gencatan senjata dan seolah tidak akan ikut campur dengan masalah mereka masing-masing. Bahkan ketika klan Hun mendirikan organisasi aula jiwanya, ketujuh klan kuno yang tersisa pun hanya bisa memantau saja nih, tanpa tahu tujuan mereka yang sebenarnya. Kini ribuan tahun pun telah berlalu lagi nih, dan pada saat ini anggota yang tersisa dari klan Xiao pun secara bertahap telah berkembang kembali. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menyadari latar belakang klan Xiao dan kehebatan para leluhur mereka di masa lalu. Pada zaman ini klan Xiao dipimpin oleh Xiaolin atau kakeknya Xiaoyan.
Nah, Xiaolin ini mempunyai saudara seperjuangan atau saudara angkat nih yang bernama Nalanji. Lalu setelah Xiaolin ini meninggal karena penyakit yang dideritanya, Xiaozan yang menjadi penggantinya pun mengambil keputusan untuk meninggalkan ibu kota Kekaisaran Jiama dan memilih menetap di kota Wutan. Dan kalian pasti sudah tahu kan perjalanan klan Xiao di kota Wutan. Memang harus diakui nasib tragis yang menimpa klan Xiao sungguh memilukan. Bahkan setelah jatuh dari jajaran elit klan kuno di masa lalu, mereka harus menerima nasib tragis berupa kemunduran sekali lagi, hingga harus memutuskan untuk pindah sekali lagi demi membangun klan di daerah yang lebih terpencil dari ibu kota. Karena ditinggal sang patriark yang menyokong dan melindungi klan mereka. Namun, yang tidak boleh dilupakan dari klan Xiao ini adalah mereka tetaplah berasal dari klan kuno yang memiliki sejarah panjang dan para leluhur hebat di masa lalu. Meski mereka tidak mempunyai spesialisasi seperti klan Yao yang ahli dalam membuat obat, ataupun klan Le dan klan Yan yang ahli dalam mengendalikan petir dan api, tapi klan Xiao ini menjadi klan yang berspesialisasi dalam melahirkan para ahli hebat yang selalu mengguncang benua Doki di setiap generasinya. Oke guys, sepertinya sampai di sini saja ya pembahasan mengenai sejarah tentang kehancuran dari klan Xiao. Seperti biasa, bila kalian mempunyai opini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di next video.